daerah atau sebagai eh, staff atau mungkin masih sebagai mahasiswa, pasca sarjana ini. Posisi Anda dalam menghadapi beban Anda ini termasuk adanya Renstra Kemenkes ini. Ataukah kita kelompok yang namanya gua pikirin ya IGP atau mengelola penuh perhatian, penuh pemahaman dan berusaha menafsirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tapi juga ada yang mengatakan ingin memahami tapi susah membacanya, termasuk lensa yang sangat tebal ya. Jadi ini jadi satu isu yang perlu kita lihat eh, bagaimana caranya. Oleh karena itu memang pertemuan hari ini kita juga akan melihat bagaimana caranya untuk mempelajari dokumen yang begitu tebal ya. Ya, slide. Nah, kemudian yang kedua, ini perubahan besar ya dalam perencanaan di Undang-Undang Kesehatan ini sebagai pemahaman kita ya. Jadi tidak ada modus spending dan RIPK ini kita lihat dan di mana posisi Renstra Kemenkes ini. Ya, slide. Jadi kalau kita cermati, memang sejak tahun 2009 memang ada mandatory spending ya, 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan. Ya. Nah, tapi ini menarik untuk kita lihat ya, ya slide. Dimanapun di dunia tidak ada yang namanya mandending tadi kecuali di Abuja Declaration yang di Afrika ya, tapi itu pun pada saat negara di Afrika yang sebelah selatan ya, Afrika Selatan ya, itu berada kemiskinan yang sangat-sangat berat di mana butuh bantuan dari orang asing, dana asing dari luar negeri ya. Nah, mereka juga mengatakan 50% itu situasi yang sangat-sangat apa eh, situasionalnya itu memang harus seperti itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk global. Dan itu magic number tadi yang sangat penting. Mungkin yang bisa dipakai GDP per kapita untuk kesehatan ya, atau absolute number juga bisa ya, atau dari GDP. Ya, slide. Nah, sehingga kalau kita lihat mandatory spending 5% dari APBN atau 10% dari APBD tidak mempunyai dasar ilmiah yang jelas ya. Dan pasalnya kalau kita lihat ya slide berikutnya ya, itu memang tidak begitu efektif ya slide. Jadi contoh aduh, slide ya. Ya, ini malah terjadi suatu situasi yang tidak eh, efektif ya, ya tanpa referensi yang baik tadi dan yang terjadi ya slide berikutnya ya itu memang kita lihat untuk Kemenkes sendiri sebelum tahun 2009 itu memang 19 ya itu memang kenaikannya justru untuk BPJS yang terpakai banyak di Jawa jadi untuk eh, kuratif ya anggaran dirjen-dirjen relatif tidak berubah ya ini slide. Nah, di BPJS sendiri ketika dana besar dari APBN untuk BPJS itu ternyata sebagian dana untuk BPAPBN terpakai untuk menutup defisit di segmen BPPU. Ini berikutnya. Jadi ini sebelum COVID ya. Slide berikutnya. Nah ini. Itu yang merah itu ada PBPU yang tanda kutip defisit ya ini. Tadi segmen PBPU itu yang merah itu defisit itu klaim rasionya di atas 100%, sementara yang eh, hitam itu PPA PBN yang pada saat COVID itu tinggi banget sisanya ya ini. Jadi BPJS mengalami nih. Jadi kalau kita lihat situasinya memang belum ya. Ya, memang tidak tepat ya karena justru dana APBN itu sisa dipakai untuk menutup berbagai segmen yang memang tanda kutip rugi ya. Ya, ya, slide. Kemudian juga ini, selama RIPK, sorry, anggaran yang mandatory spending tadi itu tidak ada pembangunan pelayanan kesehatan di seperti ini klaim BPJS. Sebelum tahun 2020, sebelum COVID ya, itu kelihatan sekali di Jawa itu, memang Jawa paling banyak klaimnya ya, tapi yang harus diperhatikan tuh trennya itu panahnya meningkat tinggi ya, itu dari 2015 ke 2020 ya. Sementara di region 5, nanti Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua itu relatif flat ya. Jadi seperti tidak ada perkembangan jumlah fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan stagnan ini. Nah ini yang menjadi isu kunci. Jadi disparitas antara daerah maju dengan daerah yang kurang maju justru membesar ini. Ini berbasis klaim ya, klaim BPJS ini. Slide.
Juga yang menarik, masih ada penyerapan rendah di Kemenkes justru untuk pelayanan primer dan pencegahan ini. Ini Dakman Fisik tahun 2017 sampai 2022 itu, realisasinya itu masih rendah, bahkan ada yang kurang dari 50% ya di tahun 2019 dan 2021 ini. Ini ya, slide. Ya, jadi memang pengalaman dengan money spending itu tidak menjamin ketepatan alokasi anggaran lebih kuratif, tidak menjamin pemerataan, tidak menjamin penyerapan dengan lebih baik, dan tidak menjamin efisiensi tentunya ya. Nah, ini yang jadi masalah kunci ya. Slide. Sehingga kemudian kita masuk pada RIBK dan pasca Undang-Undang Kesehatan 2023 ini ya. Slide. Nah, ini alokasi anggaran ya maksudnya ya. Jadi di Undang-Undang Kesehatan pasal 409 ya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Yang keempat, pasal 49 ayat 4 ya, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan juga ya, dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Jadi sekali APBD-nya pun mengacu pada RIBK. Nah, sehingga RIBK, rencana induk bidang kesehatan, menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya, dan ini di luar apa yang sudah menjadi tradisi perencanaan sejak tahun 2005 dan Undang-Undang Perencanaan Nasional tahun 2005. Ya, slide. Tiga, letaknya nih di dalam nomor 25 dan 24 tentang, sorry, 24 ya, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ya. Ini memang tidak ada RIPK ya, slide briefnya. Jadi kalau kita cermati seperti ini ya, ada Renstra, RPJP nasional, RPJP nasional, RKP, RAPBN, APBN, dan tadi yang 5 tahun itu masuk Renstra, kementerian dan lembaga nih. Ini. Di daerah itu ada RPJP daerah, RPJM daerah, LKP daerah, APBD sampai APBD ya. Ada Rensa OPD, Renja OPD sampai RK OPD. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Rensa kementerian itu memang sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sudah ya nih. Jadi posisinya memang di sini. Nah, slide berikutnya. Tapi dengan adanya RIBK itu memang menarik ya. Jadi ini ada kompleksinya. Jadi RIBK itu kalau kita lihat dalam model ini itu juga mempengaruhi Renstra. Jadi Renstra tidak hanya mengacu pada RPJM nasional tapi JMD ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci. RIBK itu juga diacu oleh Renstra gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi RIBK yang ada di dokumen yang sudah ada. Nah, ini yang menarik seperti kita di bulan Agustus mendapat surat edaran dari eh, Sekjen ya mengenai indikator RIBK ya. Tapi waktu itu juga ada loh, saya belum jadi ya. Nah, ini. Ya, memang ini sekarang Rensa sudah jadi RIBK juga memberikan pengaruh pada uh, Rensanya nih. Nanti kita akan lihat apakah apa-apa yang di RIBK ada di Rensa enggak nih. Ya, slide. Posisinya itu di situ ya. Nah, sehingga kalau kita bahas hari ini, nanti di mana posisi Rensa, nanti Bukan Tiga juga bisa membahas secara detail apa saja isinya. Nah, kemudian yang ini, bagaimana cara mempelajarinya, nanti kita akan sampaikan dan apa gunanya mempelajari Rensa Kemenkes. Oke ya, slide berikutnya. Nanti yang poin ketiga, jadi mempelajari Rensa Kemenkes lebih mudah. Nah, ya, slide kita masuk ke web ya. Jadi kita berusaha mencoba untuk apa ya, membuat lebih enak dibaca, lebih mudah ya. Coba masuk ke web ya. Eh, di mana Lensa yang 900 halaman ini nanti kita akan juga umumkan juga terus ya. Itu kita eh, coba kita lihat ya di Lensanya. Masih betul. Itu di website Kementerian Kesehatan itu nanti ada seperti ini ya, Permenkes ini. Mungkin dari awalnya, dari home-nya ya. Nah, bisa deh. Ya. Jadi kalau kita masuk website kebijakan kesehatan.net ya, itu kita akan sampai pada satu atau landing page-nya ya. Nah, ini, nah kita akan masuk, agak ke bawah ya. Nanti harus ke atasan supaya ya ada satu kotak sebelah kanan ya. Benar, kan begini. Ah, turunkan. Ya. Jadi nanti perlu lebih mudah ya, coba masuk ke mana?
tautannya. Ya, atau langsung aja, langsung dulu ya. Nah, seperti ini undang-undang ada nanti di bawahnya itu nanti harusnya ada itu, ada coba eh, masuk tadi langsung ke mungkin belum tertaruh sini ya. Kita klik seperti itu ya. Nanti akan nah, kemudian ada coba masuk mana? Atau langsung tadi. Ya. Ya, ini ada banyak peraturan-peraturan yang kita masukkan di sini. Tapi kita coba langsung masuk ke Permenkes nomor 11 ini. Ya, ininya di sini ya. Dan kalau ini di masa depan ya yang baru dia kasih bling-bling gitu ya. Ya, nah ini kan ada di sini aslinya ya, ya kan. Terus kita akan masuk pada website kita ya. Coba. Hmm. Siapa ya, pegang? Hmm. Siapa? Ya, Mana Bali mana? Ya, nah nanti kita akan masuk ini ya, di mana eh, Permenkesnya itu sudah kita klik-klik tadi ya, sudah kita bagi. Jadi kita mau masuk misalnya visi dan misi, visi Kemenkes itu coba kita klik gitu, klik gitu. Nah, ini punya visi ya. Terus kita bisa kembali lagi misalnya. Nah, tapi kita juga bisa lihat semuanya. Kemudian yang panjang-panjang itu lagi target ini atau matriks kinerja. Nah nih, atau nah ini kita bisa melihat seperti ini ya. Matriks kinerja seperti ini kita lihat tahun depan. Ini satu range yang dari 2026 sampai 2029 ini. Ya, nih. Jadi angka kematian ibu misalnya ini targetnya ini kan dalam RIPK ya, kematian ibu nih. Ya, nih. Nah, tapi kalau di sini menggunakan angka ya, tapi kalau di RBK itu ada jumlah absolutnya ya. Ini angka. Artinya memang kalau kita lihat dengan angka ini itu pakai rates jadi ya. Nah, ini mungkin di level nasional bisa pakai rates, tapi di daerah kabupaten kota itu pakai jumlah jumlah. Nah. Oke, terus kembali lagi ke depan. Nah, naik lagi. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan isi Rensa tadi, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, ini. Terus turun lagi, arah kebijakan, ya, arah strategi benar dan sebagai regulator utama ada kerangka regulasi, klik kerangka regulasi, coba diklik ya. Nanti Bu Kartika akan menerangkan ya. Jadi ini masuk dengan menggunakan website seperti ini akan memudahkan kita semua untuk mempelajari ini ya. Terus balik lagi, kerangka konten, nah, Bu Kartika yang akan, nah ini, ya ini semua ya ada kerangka kelembagaan yang kita lihat. Hmm. Terus Terus ya, oke ya. Nah, ini mohon nanti dilihat semua ya. Kita akan publikasikan mungkin setelah nanti Bu Kartika beliau masuk-masukkan juga pada cara mempelajarinya. Oke, saya kira ini dari saya. Untuk kami silakan Bu Kartika untuk eh, mulai memaparkan isinya. Terima kasih. iya baik. Terima kasih, Prof. Saya izin share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Laksono dan Bapak Ibu peserta webinar.
Kenalkan saya Kartika dari Biro Perencanaan Anggaran yang saat ini mewakili Ibu Karoren ya. Mohon maaf Ibu Karoren sedang ada ada tugas eh, yang tidak bisa diwakilkan seperti itu sehingga untuk mengisi terkait dengan Rensa ini diwakilkan kepada saya gitu ya. Kebetulan memang untuk penyusunan Renstra Kemenkes ini saya ditugaskan untuk menjadi penanggung jawabnya ya. Kebetulan dan saya juga mengikuti penyusunan RPJMN dan juga RIBK gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Permenkes 12 tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Kesehatan, Alhamdulillah ya, sudah terbit tanggal 10 Oktober 2025. Ini pas banget ya dengan deadline yang diminta oleh Bappenas bahwa Renstra seluruh kementerian lembaga harus terbit di tanggal 10 Oktober 2025. Nah, outline dari Renstra dan penyusunan Renstra itu ada di Perpres 80 tahun 2025 ya, dan Perpres ini baru saja diterbitkan di bulan Juli ya. Jadi sebelumnya kami dalam menyusun Renstra itu berpedoman pada Permen PPN 2 nomor 10 tahun 2023, kemudian setelah adanya Perpres 80 tahun 2025, maka penyusunan Renstra itu berpedoman pada Perpres 80. Nah, kalau melihat Perpres 80, outline dari Renstra Kementerian Lembaga ya, ini ada 6 bab ya, bab pendahuluan, kemudian ada bab 2 visi misi tujuan sasaran strategis, bab 3 arah kebijakan strategi, kemudian kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, kemudian ada target kinerja dan kerangka pendanaan, bab 5 penutup yang isinya juga bagaimana nanti Renstra akan dievaluasi, dan bab 6 ini ada lampiran ya. Jadi kalau tadi disebutkan Prof. Laksono bahwa Renstra ini tebal sekali ya 900 halaman, itu mostly isinya juga banyak di lampiran seperti itu ya. Dan ini memang sudah sesuai dengan eh, Perpres 80 tahun 2025 ya. Jadi di lampiran itu ada matriks kinerja dan pendanaan kementerian lembaga, kemudian matriks pendanaan anggaran APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap KP, Prope, dan kementerian lembaga yang ada di RPJMN, dan juga ada matriks kerangka regulasi. Nah, eh jadi dalam penyusunan Renstra ini sebenarnya kami em, ini ya back to back ya, iteratif prosesnya saat juga menyusun RPJMN dan juga rancangan RIBK ya Bapak Ibu. Jadi memang disusunnya itu back to back dan iteratif ya. Jadi memang kalau secara posisi tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Laksono ya, bahwa memang dengan adanya rencana induk bidang kesehatan, maka posisi Renstra Kementerian Kesehatan ini adalah rencana strategi khusus internal Kementerian Kesehatan ya, seperti itu. Jadi kalau yang akan digunakan oleh lintas sektor, kemudian akan eh, digunakan sebagai dokumen perencanaan oleh em, Pemda gitu ya, itu memang sebenarnya rencana induk bidang kesehatan. Namun karena sebenarnya Renstra juga disusun bersama dengan RIBK dan selaras gitu ya, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melihat em, kebijakan kesehatan, kemudian target dan indikator dari em, bidang kesehatan juga sebenarnya pada Renstra Kementerian Kesehatan, walaupun tidak lengkap ya. Jadi gini, kalau em, di RIBK itu ad- eh, ada eh, apa ya namanya, kebijakan-kebijakan di luar Kementerian Kesehatan, misalnya ada dari BPOM, kemudian juga terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang PJ-nya adalah kepolisian, kemudian ada juga BKKBN seperti itu ya. Nah, kalau di Renstra itu memang fokusnya hanya untuk Kementerian Kesehatan saja. Jadi indikator-indikator dan kebijakan-kebijakan yang di luar Kementerian Kesehatan itu tidak tercantum dalam Renstra, tapi tercantumnya di RIBK seperti itu. Ya, jadi kalau visi misi Renstra ini sudah selaras ya dengan dan mendukung visi misi Presiden dan RPJMN juga, dan tentunya juga selaras dengan rancangan induk bidang kesehatan yang sampai saat ini juga sebenarnya masih dalam tahap harmonisasi, dan kemudian begitu juga dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan ya, sebenarnya dokumen Renstra Kementerian Kesehatan ini konsepnya itu adalah ingin sebagai dokumen perencanaan yang juga
merepresentasikan transformasi kesehatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui pas selama ini ya tidak ada dokumen khusus gitu ya yang untuk melihat konsep dari transformasi kesehatan. Nah, di Renstra arah kebijakan dan strateginya itu merepresentasikan konsep dari transformasi kesehatan yang tentunya juga selaras dan mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional yang terdapat pada RPJMN dan juga rancangan induk bidang kesehatan. Nah, jadi di Renstra itu seluruh indikator yang ada pada RPJMN itu semuanya masuk pada Renstra. Indikator RPJMN seluruhnya juga masuk pada RIBK. Jadi tadi itu ya perbedaannya, kalau yang RIBK itu ada kebijakan, strategi, dan juga indikator-indikator terkait kesehatan yang non Kemenkes gitu. Sedangkan kalau di Renstra itu hanya yang Kemenkes saja. Nah, kemudian tadi ini juga sudah ya mengacu pada RPJMN, kita juga mengacu pada RIBK gitu. Jadi itu posisinya Renstra terhadap RPJMN dan juga RIBKI. Jadi RPJMN harusnya RIBK dan kemudian Renstra. Namun memang karena RIBK ini kan Perpres ya, Perpres dan proses untuk penyusunan Perpres itu kan lebih lama ya Bapak Ibu, sehingga memang Renstranya yang terlebih dahulu gitu ya, karena juga untuk Renstra ini kita itu harus approval Bappenas dan mengikuti timeline yang disusun oleh Bappenas gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, agenda kesehatan dalam 2 dekade terakhir ini ya memang ada progres dan manfaat yang signifikan ya bagi masyarakat ya. Kalau kita ketahui memang angka harapan hidup juga sudah meningkat, jumlah rumah sakit ya itu juga dalam 20 tahun terakhir itu juga meningkat gitu ya. Bahkan mostly itu dilakukan oleh swasta ya, maksudnya milik swasta. Kemudian juga pesertaan JKN itu juga sudah bagus gitu ya. Sudah bagus sejak diluncurkan tahun 2014. Kemudian terjadi 7 kali peningkatan rasio dokter terhadap populasi ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk prevalensi stunting juga sudah menurun ya Bapak Ibu, hampir mendekati 20% ya di akhir tahun 2024. Nah, kemudian juga kita lihat sebenarnya ada banyak tantangan-tantangan baru ya di bidang kesehatan. Jadi tidak hanya yang penyakit tidak menular, sekarang juga yang menular juga tetap ada gitu ya. Yang PTM juga terus meningkat. Kemudian juga eh, berubahnya apa ya demografi penduduk ya. Jadi yang lansia juga meningkat, yang produktif juga meningkat gitu ya, usia produktif juga meningkat gitu, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Dan juga sekarang kita lihat ya dengan meningkatnya maaf, teknologi dan digitalisasi, pemikiran masyarakat itu untuk kesehatan juga harusnya lebih terbuka ya, dan itu merupakan peluang yang harus kita gunakan untuk meningkatkan literasi dan mindset mindset masyarakat terhadap em, kesehatan gitu. Kemudian juga kita melihat harga, akses, dan kualitas layanan kesehatan itu masih timpang ya di berbagai daerah, maksudnya tidak tidak sama dan tidak merata. Kemudian ancaman eksternal juga masih ada ya, perubahan iklim, terus kemudian juga KLB, masalah-masalah kesehatan di luar penyakit yang misalnya juga sekarang dengan ada program eh, MBG itu juga keracunan ya mulai meningkat gitu ya, keracunan makanan. Kemudian juga mungkin untuk pembiayaan kesehatan itu belum optimal ya bagi seluruh kepentingan di sektor kesehatan, dan untuk teknologi kesehatan juga inovasinya belum optimal ya. Nah, sehingga dari tantangan-tantangan ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dalam 5 tahun ke depan ini. Nah, kemudian juga kita lihat ya em, tadi apa tantangan kesehatan itu juga di setiap kategori umur sangat bervariasi ya Bapak Ibu. Em, Baik dari ibu hamil, bayi dan anak, remaja, dewasa dan lansia. Sekarang juga di RPJMN ya, di RPJMN itu juga sudah fokus sekali terhadap masalah-masalah kesehatan usia produktif seperti
kelompok pekerja gitu ya, yang sebelumnya memang eh, pasti ya sektor kesehatan itu lebih fokus pada ibu hamil, bayi, anak, remaja ya. Sedangkan untuk yang kelompok usia dewasa atau usia produktif, di mana di Indonesia itu usia produktif paling banyak adalah pekerja, itu sudah mulai diperhatikan. Begitupun juga dengan kesehatan dari kelompok lansia seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi pemenuhan SDM, masih juga ya banyak kekurangan SDM secara nasional ya, suplainya terbatas ya, khususnya untuk dokter spesialis. Kemudian juga distribusi SDM tidak merata, lebih banyak di perkotaan ya dibandingkan daerah-daerah DTPK, sehingga menjadi tantangan juga bagi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan retensi minat ya, untuk meningkatkan minat dan retensi dari penamat nakes gitu untuk bekerja di DTPK ya, sehingga memang nantinya distribusi SDMK itu merata sehingga bisa meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Dan juga kita masih perlu ya meningkatkan kembali em, mutu atau kualitas dari SDM kesehatan. Nah, jadi kalau sekarang itu juga fokusnya tidak hanya ke namat nakes, tapi SDM kesehatan termasuk juga tenaga penunjangnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang di RPJMN untuk sektor kesehatan, sorry, itu fokus pada kesehatan untuk semua ya, health for all, yang sebenarnya ini konsepnya sudah lama sekali ya, health for all, jadi kesehatan untuk semua ya, oleh masyarakat untuk masyarakat seperti itu. Dan memang kesehatan ini menjadi salah satu faktor penentu ya, selain pendidikan, untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul, dan itu termasuk salah satu, kalau di RPJMN itu masuk di transformasi sosial. Nah, ini ya, kalau kesehatan untuk semua itu untuk semua penduduk, pada semua layanan, oleh semua pemangku kepentingan. Jadi baik di RPJM, di RPJMN dan di RPJPN juga ada indikator-indikator pembangunan utama ya, seperti usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak yang seperti AKI, stunting, kemudian insiden tuberkulosis, dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Nah, seluruh indikator ini kecuali indikator yang PJ-nya kementerian lain ya, seperti UHH, itu PJ-nya adalah, kalau di RPJMN ya, PJ-nya adalah Kemenko PMK, dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional ini kalau nggak salah PJ-nya adalah BPJS ya, sehingga tidak masuk ke dalam rensranya Kementerian Kesehatan. Nah, kalau eh, untuk mengetahui ya arah kebijakan dari Rensa, tentunya kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu ya arah kebijakan kesehatan dalam RPJMN 2025-2029, yang di RPJMN itu ya tadi, memang kalau untuk kesehatan itu ada di prioritas nasional 4, yaitu yang memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan ya, dan penyandang disabilitas itu akan menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan. Dan nanti ada program-program prioritas yang jadi saya shading hijau tua ini: peningkatan kesehatan gizi masyarakat, pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, pengendalian penyakit dan pemulihan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan tata kelola, serta penguatan kapasitas ketahanan kesehatan. Ini menjadi program prioritas khusus sektor kesehatan yang ada di BPJMN. Dan sebenarnya dari BK maupun Rensa Kementerian Kesehatan juga sudah apa ya, em, me- memasukkan konsep besar ini ke dalam dokumen dokumen Rensa gitu ya. Dan untuk Rensa ada pengecualian. Kami sebenarnya yang berhubungan langsung dengan kesehatan itu yang 5 ini, kecuali yang pemberian makan gratis dan untuk pemenuhan gizi ya, karena itu sebenarnya PJ-nya, PP tersebut PJ-nya adalah em, ini BGN ya, Badan Gizi Nasional gitu. Jadi untuk yang PP ke 1, 2, 3, 4, dan 5 itu konsepnya disusun oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Kesehatan. Prosesnya iteratif saat penyusunan Rensra dan juga RIBK seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau selain mendukung program prioritas yang ada di RPJMN, juga tentunya Kementerian Kesehatan
dalam 5 tahun ke depan akan mendukung program hasil terbaik cepat ya atau PHTC dari Presiden. Program PHTC Kementerian Kesehatan itu ada di sebelah kanan yang nomor 2 ya, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, selain mendukung program hasil terbaik cepat, juga ada program prioritas lainnya, yaitu peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat. Nah, Kementerian Kesehatan juga, ini yang ada di PN4 ya Bapak Ibu. Jadi Kementerian Kesehatan juga sebenarnya mendukung prioritas nasional lain yang ada di RPJMN seperti untuk yang PHTC, Koperasi Merah Putih ya. Misalnya karena di situ akan didirikan klinik atau apa namanya klinik dan apotik ya yang akan terintegrasi dengan jejaring puskesmas. Nah, di situ ada peran Kementerian Kesehatan juga untuk mendampingi dan membina serta menyediakan ya bekerja sama dengan Pemda untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas dari SDM-nya, SDM kesehatan. Nah, kemudian juga Kementerian Kesehatan yang tadi walaupun tidak mendukung yang program makan bergizi secara langsung, tapi juga ada perannya juga ya, yaitu pertama untuk terkait dengan edukasi masyarakat terkait dengan eh, konsumsi makanan bergizi ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tentang pentingnya makan makanan bergizi dan juga terkait dengan food handling ya, food handling dari eh, MBG gitu ya. Bagaimana masyarakat mengelola MBG, di situ ada peran Kementerian Kesehatan terkait dengan food handlingnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi, misi, tujuan, dan indikator tujuan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi, visinya Kementerian Kesehatan memang selaras ya dengan visi kesehatan, visi Presiden, yaitu kita ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemenkes punya 6 visi, jadi ini struktur visi, misi, tujuan, indikator tujuan ini juga sesuai dengan yang ada di Perpres 80 ya Bapak Ibu. Jadi misi ada 6, tujuan ada 6, dan kita punya 6 indikator tujuan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, konsep misi, tujuan, dan indikator tujuan ini nggak berbeda jauh dengan RIBK ya. Jadi memang Kemenkes juga harus menjadi salah satu contoh kementerian lembaga yang mengadop RIBK sebagai pedoman untuk penyusunan rensanya. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan kita ada misi yaitu ingin mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup, memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau, mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif. Misi keempat, menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan nasional yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Misi kelima adalah mengembangkan teknologi kesehatan yang maju, dan misi keenam adalah mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien. Dari 6 misi, 6 tujuan, dan 6 indikator tujuan ini yang betul-betul terkait dengan internal Kementerian Kesehatan ya, itu adalah yang misi 6, tujuan 6, dan indikator tujuan 6. Jadi Bapak Ibu di luar Kementerian Kesehatan bisa fokus ke misi, tujuan, dan indikator tujuan 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang misi 6, tujuan 6, indikator tujuan 6 ini fokusnya ke Kementerian Kesehatan saja yang dukungan manajemen ya, dukungan manajemen. Tapi kalau untuk yang program teknisnya itu ada di 1 sampai dengan 5 gitu ya. Nah, di indikator tujuan 1 itu kita memasukkan HALE ya. Jadi untuk mencapai masyarakat sehat di setiap siklus hidup, kami fokus untuk melihat ya usia harapan hidup sehat ya. Jadi tidak hanya melihat dari harapan hidupnya meningkat atau tidak, tapi juga saat meningkat harapan hidupnya apakah dijalankan dengan kondisi sehat. Nah, itu kita masukkan menjadi indikator tujuan 1. PJ-nya adalah BKPK. Dan untuk indikator tujuan untuk melihat layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau,
kami memilih indikator UHC Service Coverage Index atau cakupan layanan kesehatan esensial. Sorry, ini typo ya. Cakupan layanan kesehatan esensial. Kemudian untuk melihat sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif, indikator tujuan yang dipakai adalah International Health Regulation Score. Ya, jadi ini yang penilaian dari CEE. Karena ini sudah dianggap penilaian sangat lengkap sekali ya untuk melihat ketahanan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian untuk tujuan 4, tata kelola pembiayaan kesehatan efektif, adil, berkelanjutan, ini ada satu indikator yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK, yaitu ingin melihat rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat. Jadi mau melihat nih apakah apabila belanja kesehatannya itu meningkat, apakah hal-nya juga meningkat seperti itu. Nah, itu indikator yang dikembangkan oleh PKPK ya, melihat tujuan 4. Kemudian untuk melihat kinerja dari tujuan 5, teknologi kesehatan yang maju, itu dipilih indikator tujuan persentase populasi yang menggunakan sistem informasi kesehatan nasional. Em, Kami menunjuk ya indikator ini untuk melihat memang sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat akan menggunakan SIKN seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena percuma gitu ya kalau kami menyusun atau membuat teknologi yang baik tetapi tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian untuk tujuan keenam, Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien, kami memakai indikator nilai Good Public Governance Kemenkes yang PJ-nya adalah Inspektorat Jenderal. Oke, nah ini adalah sasaran strategis ya, 33 sasaran, sorry, ada em, 7 sasaran strategis di Kementerian Kesehatan dan 33 indikator sasaran strategis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini yang saya warnain ungu ya, font ungu itu adalah indikator-indikator RPJMN. Jadi nggak semua indikator RPJMN kami petakan itu menjadi ISS ya, karena kami ada beberapa fokus yang ingin dicapai di level atas gitu ya, maksudnya jadi banyak indikator RPJMN itu yang dipetakan di level IKP dan juga IKK seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari SS ini adalah sasaran strategis ya Bapak Ibu. Sasaran strategi 1, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif, itu kita berfokus pada pelayanan kesehatan di seluruh siklus hidup ya. Em, Kemudian ada indikator baru ya, seperti indikator ISS 7, 8, 9 yang sebelumnya tidak ada di Renstra sebelumnya gitu ya. Jadi itu indikator baru. Kemudian kalau kita melihat lagi sasaran strategis 2, meningkatnya literasi kesehatan masyarakat, em, ada beberapa indikator baru, contohnya yang ISS 10 dan ISS 11 ya. Itu adalah indikator baru. Jadi kami memang tidak hanya mau melihat dari sisi promosi atau edukasi kesehatan, tapi bagaimana masyarakat itu literasi kesehatannya meningkat. Jadi tidak hanya tahu saja mengenai kesehatan, tetapi bisa mengambil keputusan secara mandiri terhadap kesehatan mereka. Gitu ya. Nah itu makanya kami memasang ya, menempatkan ya persentase penduduk dengan literasi kesehatan itu sebagai ISS di Renstra 2025-2029. Kemudian di tujuan 2, di sasaran kedua, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan, dan labkes. Ini juga kita tidak hanya melihat dari sisi input, tetapi juga kita ingin melihat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan ya, dan kemudian juga unsur-unsur penunjangnya seperti pemerataan atau pemenuhan tenaga medis tenaga kesehatan terhadap populasi. Kemudian juga kita mau melihat bagaimana masyarakat itu mempunyai asuransi kesehatan aktif ya, tentunya itu nanti akan berhubungan juga dengan pengeluaran out of pocket gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif, em, tadi ya kami sebutkan, jadi tidak hanya fokus kepada eh, farm, farma, ketahanan farmasi dan juga eh, apa
penanggulangan kegawat daruratan atau krisis kesehatan, tapi kita juga sudah mulai memasukkan yang namanya kualitas kesehatan lingkungan ya. Itu nanti akan berhubungan dengan em, keracunan jum ini keamanan pangan ya, keamanan pangan dan juga untuk terkait dengan penurunan keracunan makanan ya. Makanya kabupaten kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan itu masuk ke ISS. Kemudian untuk tata kelola pembiayaan kesehatan efektif, adil, dan berkelanjutan, ini ada indikator RPJMN ya, yang melihat keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Kemudian juga ada indikator terkait pengeluaran kesehatan total per kapita dan skala investasi di sektor kesehatan. Dan di teknologi kesehatan yang maju itu tidak hanya fokus terkait dengan data kesehatan, tetapi juga terkait dengan kedokteran presisi ya. Nah, itu juga kedokteran presisi merupakan salah satu fokus yang ingin dikembangkan di Kementerian Kesehatan. Dan di tujuan 6 tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan 6 ini fokus kepada internal Kementerian Kesehatan ya, dukungan manajemen di Kementerian Kesehatan, sehingga kami memilih nilai reformasi birokrasi Kemenkes sebagai indikator ISS. Ya, setelah ya tadi pasca Perpres 80 tahun 2025 itu ada satu eh, subbab ya yang diminta ditambahkan itu terkait dengan indikasi risiko sasaran strategis, dan Kemenkes sudah mencoba memetakan juga ya indikasi risiko sasaran strategisnya ke dalam eh, format ini ya, mungkin agar lebih mudah dibaca. Jadi memang kalau indikasi risiko ini dikoordinasikan oleh Biro Keuangan selaku pemilik risiko di Kementerian Kesehatan, sehingga mungkin untuk risiko-risiko di sini yang sudah dipilih, yang harus diselesaikan di level atas ya, di level sasaran strategis, kemudian juga dari indikasi-indikasi risiko yang sudah dipetakan ini akan masuk harusnya ke dalam strategi gitu ya, ke dalam strategi. Nah, Bapak Ibu sekalian, arah kebijakan sektor kesehatan dalam RPJMN tadi kan kesehatan untuk semua ya. Nah, di Kementerian Kesehatan, kesehatan untuk semua ini kita terjemahkan menjadi arah kebijakan Kemenkes tahun 2025-2029, yaitu menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi di sini transformasi kesehatan itu posisinya ya kalau di Rensa Kementerian Kesehatan itu menjadi strategi dan juga ruh ya dari kebijakan kesehatan seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu juga melihat ya pemetaan yang di sini ya di ISS, kemudian pemetaan misi tujuan, kata tujuan ini sebenarnya eh, ruhnya itu transformasi kesehatan ya, pilar-pilar ada di transformasi kesehatan ya Bapak Ibu. Ya. Eh, jadi di sini kalau kita petakan ya dari visi program prioritas pada RPJMN, kemudian tujuan Renstra Kementerian Kesehatan, nah 6 pilar transformasi kesehatan ini menjadi strategi gitu ya, strategi dan em, menjadi strategi dan ada sedikit update terkait dengan nomenklatur pilar-pilarnya ya, dan juga kefokusan gitu ya, kefokusan dari setiap eh, pilar transformasi kesehatan nanti akan sudah saya coba petakan ya pada slide selanjutnya. Jadi kalau di layanan primer kita akan fokus kepada kesehatan seluruh siklus hidup ya. Jadi memang Bapak Menteri Kesehatan tidak suka gitu ya kalau kegiatan itu terkotak-kotak ya. Jadi memang harus menyeluruh gitu ya intervensinya baik siklus hidup. Jadi kalau ibu hamil dan bersalin em, itu juga harusnya mendapatkan pelayanan terkait dengan screening PTM gitu ya. Kemudian anak sekolah dan remaja juga harusnya sudah em,
mendapatkan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi tidak hanya terkait dengan eh, bukan germas siapa ya, hmm, pola hidup sehat gitu ya. Nah, jadi maaf, saya jadi batuk ya, padahal dari tadi pagi nggak ada batuk sama sekali. Itu jadi memang ada fokus-fokus baru dari setiap pilar gitu ya. Em, Kemudian juga untuk pilar keempat yang sebelumnya hanya em, pembiayaan kesehatan, kita juga di Renstra yang baru ini menambahkan terkait dengan tata kelola kesehatan ya, karena juga em, bagaimanapun transformasi kesehatan ini kan juga ada di Undang-Undang 17 ya. Dan Undang-Undang 17 ada permintaan untuk tata kelola kesehatan terkait dengan amanah yang RIBK gitu. Ya, jadi ini saya ya mencoba memetakan gitu ya. Sebenarnya bukan fokus lama dan fokus baru, tapi memang transformasi. Jadi Renstra Kementerian Kesehatan ini nyawanya transformasi kesehatan, dan kita melanjutkan sebenarnya em, apa ya, fokus-fokus dari transformasi kesehatan dari sejak disusun di tahun 2022 ya. Jadi ini sebenarnya Renstranya melanjutkan eh, amanah dari transformasi kesehatan gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ada fokus lama dan juga sebenarnya fokus baru yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari fokus yang lama gitu. Kalau untuk yang penambahan antigen baru dari 11 ke 14 ini sudah tercapai ya Bapak Ibu, sehingga tidak ada lagi di Renstra yang baru. Kemudian untuk 14 jenis screening kesehatan, sekarang programnya berkembang ya, karena ada PHTC Presiden juga mengenai pemeriksaan kesehatan gratis, sehingga screening kesehatannya juga menjadi lebih komprehensif ya, by siklus hidup gitu, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, ini hanya fokus dulu ya, dulu itu fokusnya baru ke revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta Labkesmas ya. Jadi kalau kita ketahui periode yang selama itu kita baru mau merapihkan ya, merapihkan struktur dan Labkesmas ya. Akhirnya dibikin tier-tier, kemudian untuk layanan kesehatan primer, bagaimana dari puskesmas, kemudian Pustu, kemudian bagaimana programnya. Nah, itu ada di Renstra lama, dan fokus barunya ini lebih ke penguatan layanan kesehatan berbasis siklus hidup ya. Jadi penguatan ILP-nya, penguatan kapasitas Labkesmasnya gitu. Jadi bagaimana menguatkan SDM-nya, terus kemudian pemenuhan alkesnya ya. Kemudian juga seperti tadi saya sudah sampaikan, di Renstra yang baru ini kita juga fokus kepada pelayanan kesehatan siklus hidup, termasuk juga untuk kelompok rentan dan juga kelompok pekerja ya. Mungkin di Renstra sebelumnya ada juga gitu indikator terkait dengan kesehatan kerja, tapi eh, itu kan levelnya di IKK ya. Kalau sekarang terkait kesehatan kerja itu sudah masuk juga ke arah kebijakan, strategi, dan juga di IKP gitu ya. Dan kemudian sebelumnya untuk program pengendalian resistensi antimikroba itu mostly ya dikerjakan di rumah sakit. Nah, di Renstra yang baru ini sesuai dengan RPJMN memang akan memasukkan program pengendalian resistensi antimikroba juga di puskesmas gitu. Nah, kemudian di Renstra baru ini ya, periode ini memang kita juga akan fokus ke peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer, termasuk yang di DTPK, dan peningkatan kualitasnya itu juga melihat terkait dengan akreditasi paripurna ya Bapak Ibu. Jadi memang saat ini masih disusun juga pedoman untuk akreditasi paripurna baik di rumah sakit dan juga di puskesmas ya. Maksudnya di-upgrade gitu pedoman atau ketentuan atau kriteria untuk eh, akreditasi paripurna. Di Renstra Kementerian Kesehatan saat disusun ini, untuk menghitung akreditasi paripurna rumah sakit, kita menambahkan dua kriteria, yaitu terkait dengan RME dan em, program pengendalian resistensi antimikroba. Nah, kalau kalau di primer ini di puskesmas, untuk
akreditasi paripurna itu salah satu kriterianya adalah apabila puskesmas tersebut sudah menjalankan konsep ILP yang ada di Kemenkes 111 ya tahun 2023. Nah, kemudian di transformasi layanan primer ini juga akan fokus kepada penanggulangan tuberkulosis. Sebagaimana kita ketahui, memang tuberkulosis itu merupakan salah satu penanggulangan tuberkulosis merupakan salah satu quick win presiden dan juga akan fokus kepada NTD gitu, eliminasi NTD ya. Karena memang NTD ini kan dianggapnya sebenarnya penyakit yang dekat gitu ya, melekat pada kelompok miskin ya, dan itu banyak terjadi di low income country. Sehingga kalau NTD itu kita eliminasi, citra Indonesia itu memang akan menjadi lebih baik, sehingga pada RPJMN dan juga Renstra periode ini penanggulangan NTD itu akan menjadi salah satu fokus ya. Bahkan Bappenas itu juga akan menginisiasi Perpres untuk penanggulangan NTD gitu ya Bapak Ibu. Nah, di transformasi layanan primer fokus yang lama itu kan hanya terkait edukasi penduduk ya. Di Renstra yang baru ini, di layanan konsep transformasi layanan primer yang baru ini, em, konsepnya adalah meningkatkan literasi kesehatan sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa tidak hanya fokus ke pendidikan penduduk mengenai kesehatan, tetapi juga bagaimana membuat penduduk itu atau masyarakat mampu mm, membuat keputusan terkait dengan kesehatan mereka sendiri gitu ya. Apakah misalnya kalau lagi pusing-pusing sedikit boleh nggak ya minum obat ini, terus harusnya apa yang dilakukan gitu ya, lebih yang ke primer. Nah, itu untuk meningkatkan literasi kesehatan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang layanan lanjutan ini fokusnya tetap ya ke penguatan dan peningkatan akses layanan kesehatan lanjutan. Kalau di Renstra sebelumnya itu transformasi layanan lanjutan fokus ke pengampuan jejaring layanan KJSU ya. Di Renstra baru ini kita mengembangkan ya konsep jejaring layanan atau pengampuan itu untuk non KJSU seperti untuk TB, gastro, jiwa, dan new emerging infectious disease gitu. Kemudian juga untuk fokus-fokus lama ini masih berlanjut ya, seperti pemberian bantuan alkes ke rumah sakit, hospital base, program pengendalian resistensi antimikroba ini masih dilanjutkan. Nah, di Renstra yang baru ini juga kita fokus ke perbaikan tata kelola rumah sakit ya. Jadi kita akan lebih melihat lagi pengalaman dan kepuasan pasien serta keselamatan pasien dan mutu dari rumah sakit, termasuk juga good clinical governance, di mana juga akan melihat ya em, apa ya, kontribusi dari pegawai-pegawai yang di rumah sakit untuk perbaikan tata kelola rumah sakit. Nah, kemudian untuk peningkatan kualitas rumah sakit kabupaten kota ini adalah quick win presiden ya, yang tadi pembangunan rumah sakit itu. Kemudian juga terkait dengan pelayanan kesehatan lanjutan di DTPK, yaitu kita penguatan koordinasi dan advokasi untuk rumah sakit kapal. Ini adalah fokus-fokus di transformasi layanan lanjutan. Nah, kalau di transformasi ketahanan kesehatan ini fokusnya masih sama ya Bapak Ibu, terkait dengan kemandirian farmalkes, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Eh, yang baru itu terkait ini ya, manajemen adaptasi perubahan iklim ya, karena memang eh, sekarang itu banyak bencana ya, atau eh, bencana alam yang diakibatkan oleh eh, perubahan iklim, sehingga memang ini menjadi fokus baru di Kementerian Kesehatan untuk ketahanan kesehatan. Sebenarnya juga ada satu lagi ya, terkait dengan yang keracunan pangan itu ya, penanggulangan atau pencegahan keracunan pangan gitu ya Bapak Ibu, keracunan makanan. Nanti saya akan tambahkan di slide ini. Nah, kemudian untuk pilar keempat, transformasi tata kelola dan pembiayaan kesehatan ya. Jadi memang juga masih ada beberapa fokus lama yang akan dilakukan di Renstra
yang baru ini, periode ini untuk transformasi pembiayaan kesehatan dan juga ada tambahan-tambahan ya eh, terkait yang tata kelola gitu. Dikarenakan tadi ya ada amanah dari Undang-Undang 17 terkait dengan RIBK dan juga sehingga memang kita harus lihat ya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, kemudian good public governance-nya bidang kesehatan, kemudian juga penguatan kerjasama lintas sektor domestik dan internasional gitu untuk tata kelola kesehatan. Nah, kalau untuk pilar 5 dan 6 ini sebenarnya secara konsep besar masih sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau transformasi SDM kesehatan itu akan fokus pada penyediaan SDM kesehatan, peningkatan mutu SDM kesehatan dan pemerataan SDM kesehatan ya. Jadi kegiatan-kegiatannya konsep besarnya juga sama dengan Renstra sebelumnya. Jadi Renstra yang saat ini melanjutkan. Begitu juga dengan yang transformasi teknologi kesehatan ya. Fokusnya masih sama dengan resaing sebelumnya, yaitu ingin meningkatkan ekosistem tenaga kesehatan dan data rekor yang inovatif, kemudian inovasi teknologi kesehatan yang mutakhir, ya BGSI ya, kemudian juga peningkatan research and development termasuk inovasi medis ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin target kinerjanya nggak akan saya sampaikan satu persatu, ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri di Renstra. Itu ada di bab 5 ya, terkait target kinerja. Sorry, sorry, ini gimana ya? Salah klik. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang target kinerja ini tidak saya sampaikan satu persatu. Nah, di Renstra juga ada kerangka regulasi yang kita petakan juga by sasaran strategisnya. Memang kalau di kerangka regulasi Renstra ini em, nggak disebutkan em, nama ya, nama-nama dari regulasi yang akan dibuat, tapi lebih ke konsep besarnya, arah kebijakannya, urgensinya, siapa yang terlibat. Nah, kalau kita petakan berdasarkan sasaran strategis ini akan seperti ini ya. Jadi ada yang mengenai regulasi upaya kesehatan siklus hidup, kesehatan komunitas, pemesanan kesehatan. Ini mungkin beberapa dari regulasi yang sudah kita petakan ini beberapa sudah proses ya. Ada juga yang baru inisiasi akan dilakukan di tahun depan seperti itu. Sorry. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, walaupun Renstra Kementerian Kesehatan itu merupakan dokumen perencanaan internal Kementerian Kesehatan, tapi kan di dalamnya ada indikator-indikator dan target-target pembangunan kesehatan ya yang tercantum di dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Sehingga sebenarnya kami tetap membutuhkan ya peran dari lintas sektor untuk mendukung tercapainya Renstra Kementerian Kesehatan. Itu ada lintas KL ya, tentunya kami juga harus berkoordinasi dengan lintas KL bagaimanapun em, kesehatan itu ya Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Contoh aja terkait dengan masalah kesehatan lingkungan itu pasti kita melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk kesehatan pekerja kita butuh bekerja sama atau berkoordinasi dengan Kemenaker. Kemudian terkait pembiayaan kesehatan kita perlu berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan dan juga OJK, BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi memang kami masih tetap juga membutuhkan dukungan gitu ya dari lintas sektor terkait, lintas KL, dan juga tentunya program-program yang ada di Kementerian Kesehatan itu kan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya. Data-data yang ada di Renstra pun, data-data indikator, capaian indikator itu tidak hanya dari survei tapi juga kita dapatkan dari daerah ya, sehingga memang kami sangat mengharapkan Pemda itu sama dapat menyelaraskan kebijakan kesehatan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan termasuk juga SPM dan mutu layanan SPM, kemudian juga melakukan evaluasi kualitas dan efektivitas belanja kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota wilayahnya, kemudian meningkatkan pemenuhan kualitas SDM kesehatan ya, maksudnya memenuhi SDM kesehatan yang berkualitas. Kemudian meningkatkan kualitas data kesehatan ya, Bapak Ibu, karena ini akan berguna sekali untuk evidence base. Kemudian juga menggunakan Farmalkes ya, farmasi dan alkes produk dalam negeri ya. Ini peran Pemda juga besar di sini. Kemudian untuk akademisi
juga pastinya ada tridharma perguruan tinggi ya, jadi kita butuh juga perannya untuk riset kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, sosialisasi mengenai kesehatan ke seluruh masyarakat, kemudian juga butuh akademisi ya untuk mengembangkan lingkungan sehat seperti kampus sehat seperti itu ya. Kemudian juga tentunya peran swasta juga sangat dibutuhkan untuk mendukung rensanya Kemenkes. Contohnya untuk kemitraan, misalnya untuk yang pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan literasi kesehatan, kemudian untuk penyediaan layanan kesehatan primer dan sekunder, maksudnya rumah sakit gitu ya. Kemudian juga untuk mengembangkan inovasi dan teknologi kesehatan juga untuk sebenarnya em, produksi obat dan vaksin seperti itu ya. Itu juga kami sangat membutuhkan peran dari swasta. Nah, jadi memang Renstra Kementerian Kesehatan itu adalah dokumen perencanaan internal Kementerian Kesehatan yang tentunya selaras dan mendukung kebijakan yang terdapat pada RPJMN dan juga rancangan RIPK. Kemenkes akan tetap melanjutkan kebijakan dan strategi dari transformasi kesehatan dengan adanya penambahan fokus-fokus baru ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai dokumen perencanaan internal Kementerian Kesehatan, kami juga tetap membutuhkan dukungan dari lintas sektor ya untuk mencapai visi dan tujuan yang ada pada Renstra Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin eh, sebelum saya akhiri presentasi saya ingin menyampaikan sedikit saja ya cara membaca indikator yang ada di dokumen Renstra ya. Ya, ini. Jadi saya yakin ya Bapak Ibu mungkin kesulitannya untuk melihat cascading indikator yang ada pada Renstra Kementerian Kesehatan. Memang kalau di Renstra itu kita menyusun indikatornya itu by program ya, by program ya. Nah, ini tuh teknis sekali sebenarnya. Jadi by program yang ada di eselon 1 ini akan sebenarnya merupakan hasil pembahasan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Oke, jadi intinya program tahun 2025 dengan tahun 2026-2029 itu memang jadi berbeda gitu ya Bapak Ibu, karena ini sebenarnya permasalahan teknis ya terkait dengan DIPA, Renja yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga memang di 2025 kita masih pakai program yang lama sama persis dengan program-program yang program ini program struktur yang ada di perencanaan ya Bapak Ibu, bukan program besar Kemenkes. Jadi program struktur perencanaan gitu ya yang ada di aplikasi, sebenarnya ada di aplikasi juga dan harus dituangkan di Renstra. Nah, di tahun 2026-2029 sesuai arahan dari Bapak Sekjen, kita diminta untuk em, mengubah nama-nama program ini menjadi pilar apa ya, mencerminkan transformasi kesehatan gitu, pilar-pilar transformasi kesehatan. Jadi kalau lihat di sini pelayanan kesehatan primer tadi menggambarkan pilar satu. Kalau di sumber daya kesehatan itu terkait pilar 4 dan 5. Sistem ketahanan kesehatan itu terkait dengan pilar 3 gitu ya. Ya, oke. Ini pertama gitu ya. Nah, kemudian di paparan saya ini nanti saya sampaikan juga ya ke panitia, kami sebenarnya juga sudah memetakan cascading setiap indikator ya. Jadi contohnya seperti ini. Memang kalau kita lihat secara cascading ini kami kasih kode-kode ya agar lebih memudahkan bagaimana melihat cascadingnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di dokumen Renstra ya di target kinerja itu ada IKK 1.1.1 itu dia cascade pasti ke indikator program yang kodenya 1.1 ini gitu. Kemudian 1.1 ini pasti dia cascade ke ISS pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Begitupun juga dengan misalnya yang ini ya IKK 2.1.1 dia pasti akan cascade ke indikator IKP. IKP itu indikator bagian program ke 2.1. 2.1 itu pasti akan cascade ke ISS 2 gitu. Jadi ini memang harus kami bikin kode agar memudahkan kami memetakan by program dan kegiatan yang ada di Renstra. Memang strukturnya seperti itu ya, karena struktur Renstra itu nanti juga akan berpengaruh ke renjanya Kementerian Kesehatan. Jadi kalau tadi saya sampaikan di awal
pemaparan ya. Gimana sih balikinnya bentar. Di awal pemaparan mengenai strukturnya Rensta Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu itu cukup ini ya, cukup fokus ke mungkin bab 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau untuk target kinerja di bab 4 ini target kinerjanya Kementerian Kesehatan tadi ya yang dipetakan berdasarkan program kegiatan yang sudah dibahas juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kemudian untuk kerangka pendanaan ini adalah eh, pendanaan kebutuhan internal Kementerian Kesehatan untuk mencapai target indikator. Jadi di bab 4 ini untuk kerangka pendanaan ini juga fokusnya hanya ke APBN atau sorry belanja pusat ya. Bahkan di AK juga tidak masuk ke perhitungan kerangka pendanaan. Jadi hanya yang belanja pusat. Belanja pusat itu ada yang PHLN, ada juga yang RM ya, rupiah murni. Ada juga eh, PNBP seperti itu ya. Jadi dan untuk penutup ini lebih ke yang bagaimana Renstra itu akan dievaluasi di lampiran ini, di matriks kinerja. Ini adalah untuk melihat indikator-indikator yang ada di Renstra Kementerian Kesehatan, yang juga tentunya ada di RIBK. Kemudian juga kalau yang lampiran 2 ini juga sebenarnya kerangka pendanaannya internal Kementerian Kesehatan. Ya, jadi sumbernya yang belanja pusat. Untuk yang non APBN kita tidak bisa petakan di Renstra ini ya Bapak Ibu karena setelah berkoordinasi dengan Promkes yang PJ-nya kemitraan CSR gitu data CSR pun mereka tidak punya karena memang perusahaan juga banyak yang tidak ingin memberikan datanya seperti itu bahkan di em, apa namanya MOU-nya juga tidak tertulis itu berapa banyak dana CSR yang diberikan perusahaan atau swasta kepada Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu cukup melihat yang bab 2 dan bab 3 gitu. Kalau yang lampiran yang sampai membuat lensa itu sampai 900 halaman itu mostly di lampiran em, itu eh, akan susah membacanya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan lebih mudah bacanya kalau ada dilihat di matriksnya juga di lampiran kami menambahkan DO ya. Di situ akan lebih mudah dilihat gitu cascading indikatornya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dipusingkan dengan 900 halaman. Cukup mungkin untuk Bapak Ibu di luar Kementerian Kesehatan itu melihat bab 1, 2, dan 3 ya. Karena di situ fokus untuk yang transformasi kesehatan. Kami berharap em, sebenarnya Renstra ini sudah cukup mengcapture ya kebijakan besar dari transformasi kesehatan. Nah, unit utama dalam hal ini Ditjen, Direktorat itu akan menyusun lagi namanya Renstra, bukan Renstra ya, mereka nyebutnya rencana aksi program dan rencana aksi kegiatan. Dan di situ nanti akan lebih detail lagi strategi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan. Seperti itu ya, Pak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kartika atas pemaparan yang sangat inspiratif dan informatif nih Bapak Ibu. Dengan pemaparan tadi kita telah memperoleh gambaran mengenai arah dan juga sasaran strategis dari Renstra ini. Baik Bapak Ibu kalian, sebelum kita masuki sesi selanjutnya, untuk melengkapi perspektif tadi yang sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bu Kartika, kita selanjutnya akan terlebih dahulu tanggapan dan juga penjelasan dari Prof. Laksono yang akan memberikan pandangan lebih lanjut mengenai Renstra tersebut. Pada Prof. Laksono kami persilahkan. Ya, makasih. Bu Kartika ya, mohon saya mencoba membuat semacam resume ya, karena kan begitu banyak Iya, dokumen ya, Bu Kartika iya, ya. Ini iya. men, jauh, Mas, apa? Kameranya Agak ya. kepotong ya. Bentar, lagi dinaikkan kameranya. Oke. Dari depan aja, dinaikkan ya. Enggak, masih depan aja. Dinaik. Nah, kan jangan dari depan ya. Nah, oke. Ya, kelihatan ya Bu Kartika ya. Iya, kelihatan Prof. Ya, jadi kita mencoba untuk lihat banyak dokumen ya, karena kadang-kadang para mahasiswa atau orang-orang juga bingung juga ya.
ada Astagita ada ya Bu ya, yang diacu, Iya, kemudian ada RPJMN dan ada RIPK ya. Jadi iya, RIPK kan juga mengacu ke RPJMN juga ya Bu ya, ada ini ya. iya, iya, Ya, nah RIPK ini memang ada perpres ya, tapi belum terbit ya, iya. belum. Jadi Belum, Prof, masih ya, harmonisasi. Ini lagi berlangsung ya, juga harmonnya. Ya, ya. Jadi akan terbit perpres tadi ya. Oke. Terus RIBK itu untuk di level pusat ya itu akan dilihat, akan diacu oleh lensa KPS ya tadi ya. mm, mm. Kemudian Iya, mungkin juga BPJS, BPOM ya kan, iya, BGN ya. macam-macam ya. Iya, Betul ya Bu ya? iya, Betul ya. betul, Nah, Prof. Ya, eh, plus swasta juga Bu ya. Swasta, RS swasta macam-macam juga kan. iya, Ya, iya. ya oke. Nanti kebijakannya ya. Jadi dananya kan dana tidak hanya APBN saja, tapi juga dana swasta juga ada di RIBK, Bu ya. Iya, jadi, iya Ya, ada ya, untuk kalau di RIBK nanti muncul kebutuhan pendanaannya itu sasaran di level sasaran strategis gitu, Prof. ya. Ya, jadi Nah, artinya dilihatnya memang baik memang per sasaran. Ya, RIBK itu mencakup tidak hanya APBN loh, tapi juga sampai iya ke betul, ya betul. ya, Seluruh swasta ya. pendanaan ya. Ya, oke. Nah, kemudian Kemenkes ini yang ada di indikator-indikator Kemenkes dan dananya APBN ya, Bu ya, tadi. Iya, belanja pusat, Ya, APBN yang belanja pusat saja kalau Renstra. ya, ya. Oke, nah kemudian RIBK-nya juga diacu oleh PJMD di daerah ya, ini daerah nih, Iya. daerah. Mm. Dan juga diacu oleh Rensa Dinkes ya Bu ya, RIBK Iya, ini. iya, betul. Nah, tapi Rensa Kemenkes juga diacu oleh ini ya. Rensa, Iya, iya. ya, Jadi, Prof, izin nah, untuk yang sebenarnya untuk posisi saat ini eh, RPJMD dan Rensa itu cukup mengacunya ke RIBK sebenarnya. hmm, Cuma karena eh, isi dari saat ini kan sudah terbit kan Rensa Kemenkes ya. hmm, Dan Rensa Kemenkes kan juga inline dengan hmm, RIBK sehingga hmm. boleh dijadikan acuan. Tapi Ya, sebenarnya ya, kalau secara regulasi lebih ke RIBK yang harusnya dijadikan ya, acuan oleh RPJMD nah, dan Rensa Dinkes. ya, 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 oke. Jadi gini, ada gitu ya. Pokoknya ini Ya, juga menjadi satu itu ya. Oke. oke. Dan RPJMD diacu oleh dinas-dinas lainnya dan swasta juga ya. Ya, Nah, jadi artinya yang kita bahas itu di sini ya Bu ya. ya, Benar ya, ya. Rensa di situ betul. Ah, dengan dana BN dan indikator-indikator Kemenkes ya. Ya, Yang tapi sebagian indikator itu ada dari RIBK di sini ya, Bu ya. iya, ya, hampir Oh, semua wah, indikatornya benar. Kemenkes yang ada di RIBK itu masuk ke rensanya Kemenkes Ya, ya. gitu ya. Tapi di luar indikator RIBK masih ada juga tadi yang di luar itu Iya, RIBK. betul. Ada Ya. yang terkait dukungan Ah, manajemen internal Kemenkes. ah. RIBK plus lain-lain ya. Oke. Iya, Oke ya. Oke. Benar ya, Bu ya. iya betul. Ada lagi nggak kira-kira nih ringkasannya nih? Sudah. Hmm, udah ya, sudah. Sudah ya, Posisinya benar ya. seperti Oke. itu ya. Ya, ya, monggo. Gampang. Kalau ada komentar atau pertanyaan juga di ruangan ini silakan. Juga Kartika atas dua pemaparan tadi yang sangat komprehensif ya Bapak Ibu, di mana tadi kita ketahui bahwa ternyata Renstra ini memiliki posisi strategis dalam mengarahkan pembangunan kesehatan nasional kita dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membuka beberapa pertanyaan. Barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan Mas, untuk on Mas, mic langsung atau dituliskan di kolom chat Zoom. Nanti dari pertanyaan tersebut akan kami bacakan dan kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. silakan. Ada yang mau komentar di mahasiswa? Mas kurang, aduh, nggak kelihatan. Baik, ini Bu Kartika dan Prof ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ini pertanyaannya dalam konteks Undang-Undang Kesehatan 2023 dan PP 2024, bagaimana Kemenkes
bahwa sinkronisasi antara kebijakan nasional dan RPJMD daerah yang baru itu terbentuk pasca pilkada begitu. Bu Kadir. Monggo kepada Bu Kartika terlebih dahulu mungkin ya Bu. Hmm, maksudnya ini minta tanggapan atau pertanyaan ya, Mbak? Atau ditayangkan loh, ditayangkan nggak? Ini bisa ditayangkan nggak? Apa? Sebentar. eh Ditayangkan lagi, tanggapan Sebentar, pertanyaan. Iya, saya Nah, kurang. nah nih. Ini pertanyaannya tadi Bu yang masuk ke saya. Begitu. Oh, memastikan sinkronisasi antar kebijakan Ji, nasional dan RPJMD daerah ya. Ya, ji. jadi memang salah satu caranya itu sebenarnya adalah itu ya, yang RIBK itu ya. Jadi rencana induk bidang kesehatan itu RIBK itu memang akan menjadi tadi salah satu panduan ya. Kita juga, jadi kan selama ini kan kalau sebelumnya memang ada RIBK, jadi kok RPJMN, Renstra itu kan ya udah jadi dokumen udah gitu ya. Buat daerah pun kalaupun me- membantu Kemenkes dalam mencapai data ya udah, tapi mereka tuh kayak kurang gitu ya komitmennya untuk eh, apa ya, untuk komitmen untuk mencapai program-program pembangunan kesehatan, sehingga dengan adanya RIBK kami memang meminta daerah itu untuk mengadop ya, menselaraskan indikator-indikator pembangunan kesehatan ke dalam RPJMD dan juga Renstra, dan juga nanti di RIBK itu akan ada ini apa namanya, program-program kesehatannya seperti itu sih, untuk diacu oleh daerah. Tapi memang sih di RIPK itu di rancangan yang sudah ada ya, program-program itu program-program besar agar tidak memang mengikat ya, karena kan levelnya Perpres ya Bapak Ibu itu. Dan konsep seperti itu pun juga sudah ada di RPJMN ya. Akhirnya kemarin karena tadi saya sebutin ya, dalam menyusun RIBK, Renstra, kita tuh back to back pembahasannya dengan RPJMN, sehingga ada satu indikator RPJMN juga yang tadi masuk ke ISS-nya Kemenkes gitu ya. Ingin melihat keselarasan perencanaan pusat dan daerah, yaitu juga mencantumkan beberapa eh, indikator untuk diturunkan ke daerah. Dan itu sebenarnya indikator-indikator tersebut juga menjadi indikator yang diamanahkan oleh RIBK untuk diselaraskan oleh daerah seperti itu. Jadi cara memastikannya ya kita ada menyusun RIBK tersebut ya Bu, Ya. untuk memastikan Nah, ini keselarasan pusat dan daerah. Salah satu. ya. Memang ini yang jadi isu kunci tadi, apa, menyalakan tadi ya. Kalau kita lihat, RIPB kan Perpres belum diterbit ya. Iya. Nah, tapi RIMD ini kan harus terbit Agustus yang lalu ya, udah jadi ya. Iya, Nah, memang makanya Kemenkes bikin surat edaran dari Pak Sekjen ya, ketika ya iya tanggal betul betul bulan Agustus ya. Juli, Nah, Juli Juli, ya, Juli. iya, Nah, Juli itu supaya indikatornya masuk ke sini ya, ya. iya, Dan juga Rensa, toh, benar nggak? iya Ya. betul, Ah, tapi mungkin tadi ini kan masa sinkronisasi dari kebijakan pusat yang ke daerah. Nah, tapi saya nggak tahu ya, dari 500 kabupaten kota itu apakah ada yang kelewatan nggak nih? Jadi RPJMD jadi dulu tapi belum. Saya nggak tahu. iya. Ada Jadi datanya nggak Bu? iya, datanya Ah, sedang dipetakan, Prof, dari hasil yang pendampingan, dan juga nanti hmm, 2 minggu ke depan kita akan memetakan lagi yang wilayah non pendampingan yang dilakukan oleh Roren ya, Prof. Nah, hmm. tapi sebenarnya di bulan November tahun 2024 kami itu sudah mensosialisasikan juga terkait dengan RIBK ke seluruh provinsi dan kabupaten kota, mengundang juga Bapeda. Nah, kemudian kami juga sebenarnya udah berkoordinasi ya dengan Kemendagri ya. Kami juga dengan SUPD 3 gitu. Sebenarnya kami juga kaget gitu waktu Kemendagri 2025 itu eh, indikator RIBK-nya itu belum 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 masuk ya. ada. Tapi kami sudah berkoordinasi juga akhirnya level pimpinan ya sampai eselon satunya, bahwa memang untuk Kemendagri 2025 itu panduan ya, panduan minimal untuk menyusun RPJMD dan Rensadinkes, tapi boleh ditambahkan
yang untuk kesehatan ya, untuk boleh ditambahkan dengan indikator-indikator yang ada di RIBK yang kita suratin ke daerah itu resminya bulan Juli gitu. Tapi sebenarnya terkait indikator yang akan diturunkan dari RIBK ke RPJMD dan Resa itu sudah kita mulai komunikasikan ke daerah itu di November 2024. Seperti itu, Prof. Ya. Nah, di sini memang ada banyak pertanyaan juga ya, Bu Kartika ya. Jadi kalau RIBK yang indikator masuk ke RPJMD itu kan berarti ada kemungkinan dengan anggarannya juga ya, Bu ya. Iya, kalau nanti Ya, di rancangan induk RIBK ada kebutuhan anggaran kabupaten kota gitu. ya. Ya, Berarti indikator-indikator misalnya kusta ya di provinsi ya, Bu, eliminasi kusta. iya, Kan provinsi yang mempunyai program kusta tadi ya, itu juga iya. akan dapat anggaran dari pusat, Bu ya, untuk eliminasi kusta ya. eh Sebenarnya kalau nanti di RIBK itu kan lebih ke kebutuhan indikasi ya. Kami sih Ya. sebenarnya berharap eh, daerah juga dengan memasukkan Hmm. indikator RIBK ke dokumen perencanaannya itu juga artinya ada komitmen juga gitu ya, tidak hanya Ya, bergantung pada pusat gitu, Prof. ya, ya. Artinya Mm-mm. ada dua-duanya tuh, ada APBD sama APBN bisa ketemu juga tuh. Ya, Iya, iya, ya, harusnya seperti itu. ya, ya, ya. Karena di undang-undangnya kan alokasi anggaran juga mengacu ke RIBK ya, di daerah ya. Iya, iya, Tapi pusat juga ya, sehingga 20 berapa 5 atau 30 tadi ya, itu kan indikator yang memang ada kemudian dapat dari APBN dan APBD. Ya. iya, APBD dan Ah, APBN. ya, ya. Oke, iya, makasih. Ada. Ya, baik, terima kasih Bu Kartika dan juga Prof yang telah menjelaskan bagaimana sinkronisasi antara yang kebijakan nasional dan RPJMN tadi. Ya. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang raise hand, ada Bu Zufruna Delima, monggo kami persilahkan untuk on-mic. Ya, izin bertanya kepada Ibu Kartika. Kami dari Magister Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret. Kebetulan kami juga bekerja di Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. Pertanyaan kami Bu Kartika, ini kan kalau di Kabupaten Sukoharjo dan beberapa kabupaten kota lain, ini kan kita sudah selesai nih nyusun Renstra. Iya, RPJMD juga sudah mulai berproses, rencananya juga sudah selesai. Sedangkan tadi memang betul RIBK ini sudah dikomunikasikan ke kami itu kan sejak tahun lalu ya, meskipun baru draft rancangan dengan berbagai perubahannya. Nah, eh, ini karena kami di Puskesmas, itu isu terakhir yang masuk ke kami adalah karena ada pemotongan dana transfer ke daerah segala macam untuk pemenuhan pencapaian SPM ya, itu kan sekarang tidak hanya berhenti di dana APBD, itu sampai ditanya juga bagaimana peran dari pembiayaan dari BLUD untuk mencapai eh, target-target tersebut gitu. Nah, apakah di Kementerian Kesehatan juga eh, sudah apa ya sudah memetakan potensi masalah dari itu gitu? Karena kalau dana BLUD itu kan selama ini kita prioritaskan untuk pelayanan operasional. Artinya sebagian besar itu kan untuk pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk yang kegiatan program itu kan kita dari BLUD belum begitu masuk ke situ gitu. Nah, ketika ini nanti dana transfer ke daerah segala macam itu terkena efisiensi dan harus harus ada pembagian proporsi yang lebih sempit dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan banyak indikator-indikator baru yang dari Kemenkes yang ujung-ujungnya itu kan yang mencapai dari puskesmas juga gitu. Nah, apakah dari Kementerian Kesehatan sudah memikirkan strategi ke depan supaya nggak berhenti hanya pembiayaan hanya sampai di kabupaten kota saja gitu. Jadi sampai ke BLU, apakah memang juga dari Kementerian Kesehatan sudah berpikir sampai ke sana begitu Bu Kartika? Terima kasih. iya. Ya, Jadi baik, Bu, monggo, ya, saya boleh tanggapin langsung ya. Ya, monggo, Bu. jadi Bu, kalau kita berbicara pembiayaan, maksudnya pendanaan untuk yang teknis program ya seperti operasional gitu ya. Em, Memang sepertinya nggak hanya daerah ya di Kemenkes pun gitu ya untuk 2026 itu minim sekali. Kalaupun ada anggarannya Bapak Ibu lihat sampai ratusan triliun itu betul-betul untuk masyarakat ya. Jadi untuk beasiswa, untuk
kesehatan gratis, untuk BMHP, obat, vaksin sama sekali nggak ada untuk yang internal Kementerian Kesehatan sendiri gitu ya. Untuk melaksanakan TUS itu minim sekali, jauh berkurang gitu ya. Nah, kalau terkait untuk yang daerah itu setahu saya yang dikurangi memang nggak ada penambahan ya, nggak ada penambahan ya untuk 2026. Yang berkurang itu setahu saya hanya terkait infrastruktur ya, pembangunan gitu ya. Itu juga sebenarnya kan sudah ada, untuk rumah sakit nanti ada dari pusat terkait dengan PHTC seperti itu ya. Eh, Kalau bagaimana nih akhirnya Puskesmas bisa melaksanakan program-program kesehatannya sama seperti di Kemenkes ya. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang tentunya kita harus ingat itu merupakan TUSI. TUSI jadi memang sudah kita dibiayai oleh gaji, oleh Tukin ya seperti itu. Kemudian juga mungkin perlu dilihat lagi mekanisme pelaksanaan kegiatan ya. Mungkin kalau untuk yang operasional ke masyarakat itu mungkin masih ada lewat BOK ya. Tapi kalau misalnya kayak rapat-rapat di pusat pun itu sudah em, pakai Zoom gitu ya di saat ini. Jadi memang kita pertama harus lebih gencar lagi mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan APBD itu juga sebenarnya yang ditekankan oleh Kementerian Keuangan ya. Kementerian Kesehatan itu harusnya lebih berinovasi lagi dong mencari sumber pendanaan lain gitu untuk melaksanakan atau mengejar target-target indikatornya. Kemudian juga harus berinovasi lagi ya dengan mekanisme kegiatan yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Kalau di Kementerian Kesehatan itu untuk sosialisasi saja sudah banyak yang by Zoom ya, selain lebih cepat, kemudian juga akan mengcover eh, masyarakat yang lebih banyak seperti itu sih Bu. Kalau untuk yang obat, vaksin itu tetap akan ada dari pusat. Maksudnya pelayanan-pelayanan kesehatan dasar itu tetap akan ada dari pusat, termasuk juga untuk yang operasional itu setahu saya untuk POK juga tidak dikurangi gitu anggarannya untuk yang 2026. Seperti itu Bu. Jadi mungkin dari daerah juga harus pertama mencari inovasi untuk pembiayaan lainnya ya, sumber pendanaan lainnya dan juga harus bisa melihat memperbaiki lagi gitu mekanisme pelaksanaan kegiatan seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Kartika. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Kartika terkait dengan tadi. Kemudian ini ada pertanyaan kembali Bu Kartika dan Prof. Laksono terkait bagaimana sinkronisasi antara BPJS Kemenkes dalam kebijakan dan Renstra tersebut, yang mana di lapangan banyak miskom yang terjadi antara BPJS sebagai salah satu indikator dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Ke Bu Kartika terlebih dahulu. Yang mana? Yang mana tuh? Oh, itu ada yang ketahuan. Nah, Terkait dengan sinkronisasi Bu. ya, Ya, sebagai ya, ya kalau saya lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kartika ya. Jadi RIBK itu logika saya loh. Ini saya sebagai orang perguruan tinggi itu BPJS mengacu ke sini juga. Dan sekarang baru ada perubahan mungkin direksi ya. Eh, BPJS yang akan dipilih mungkin kapan ya? Mungkin bulan Februari tahun depan ya. Ada yang baru ya. Direksi dan Dewan Pengawas baru. Nah, benar nggak Bu Kartika? Logikanya kan BPJS punya Renstra ya, yang mengacu ke RIBK ya Bu ya. Gimana Bu? iya, iya. Jadi Ya, apa namanya dalam penyusunan RIBK itu kita juga sudah melibatkan BPJS ya karena ada beberapa indikator BPJS juga yang dimasukkan ke Rensa ke RIBK sorry kalau di Rensa itu nggak masuk. Nah jadi koordinasi antara Kemenkes dengan BPJS dalam rangka penyusunan RIBK itu di arah kebijakan, strategi dan juga indikator kinerja seperti itu Prof iya, koordinasinya. iya. Jadi kalau masalah mohon maaf misalnya teknis di lapangan ada permasalahan apa itu mungkin lebih ke yang di lebih tertuang di bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kan kalau RIBK karena Perpus levelnya pasti lebih strategis ya. Mungkin yang teknis-teknis tidak ada di RIBK seperti itu. Ya, makanya ini yang jadi satu pertanyaan nanti apakah BPJS itu akan nyusun Renstra baru?
2026 sampai 2000. Pernah diskusi Iya. nggak teman-teman? Seharusnya sih mereka nggak nyusun baru ya karena sama seperti Kemenkes. Jadi saat nyusun RIBK mereka sudah menggunakan indikator-indikator, ada kebijakan dan strategi yang mereka pakai di rensanya mereka seperti itu, Prof. Jadi sebenarnya RIBK itu lebih lama terbitnya karena prosesnya yang lebih panjang ya karena Perpres. Jadi ada rapat antar panitia antar kementerian, kemudian ada harmonisasi gitu. Kalau di penyusunan rensanya kementerian lembaga kan tidak sepanjang menyusun Perpres ya karena eh, peraturan itu levelnya level level internal ya kalau kayak Ya, Kemenkes, Permenkes gitu, Prof. Jadi ya karena sebenarnya gini, udah sama ya. logikanya kan BPJS kan eh, Badan Penanggulangan Jaminan Bidang Kesehatan ya. Mm-mm. Kan RIBK kan bidang kesehatan yang Ya. besar. Nah, memang ada pergantian direksi BPJS. Oh iya, Dan biasanya kalau ada pergantian direksi ya Renstra berubah baru. kebijakan. Oh, karena Ya. direksi yang baru kan pasti ditanya dalam pansel oleh pansel loh. Misi dan visinya loh. Oh iya. Ya, Iya, ya. jadi kalau berdasarkan Perpres 80 tahun 2025, pemutakhiran atau update dari Renstra, perubahan Renstra itu bisa dikarenakan memang salah satunya perubahan TUSI dan perubahan kebijakan yang signifikan. Itu jadi kalau nanti ada perubahan direksi, misalnya di BPJS, bisa jadi nanti mereka membuat Renstra baru, tapi memang harusnya ya secara konsep besar itu sudah sama dengan yang di RIPK, gitu, Prof. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga tadi jawaban tadi menjawab nih Bapak Ibu yang terkait dengan BPJS dan juga Renstra Kemenkes ini. Baik, ke penanya selanjutnya, Adriana, monggo kami persilahkan untuk open mic langsung, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan Mbak Windy. Yang kami hormati Prof. Laksono, Bu Kartika. Mohon izin ada dua pertanyaan yang kami mau ajukan. Yang pertama terkait dengan yang dimaksud tadi, salah satunya adalah terkait dengan ketersediaan dokter. Nah, ini kami berbicara dari sisi kami di daerah yang agak luar, sehingga berkaitan dengan ketersediaan dokter spesialis itu memang agak susah. Nah, kita tahu bahwa dalam undang-undang itu sekarang ada dua mekanisme ya, ada universitas based dan hospital based. Nah, bagaimana strategi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pemerataan dokter spesialis yang ada terutama untuk kami yang di daerah-daerah luar. Kemudian yang kedua tentang ketahanan ketersediaan obat. Nah, kadang-kadang kami itu mengalami stock out daripada obat. Nah, bagaimana strategi dari Kementerian Kesehatan untuk menjamin ketersediaan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan pemenuhan atau pemerataan SDM kesehatan ya Bu. Jadi Iya, ya. Ya, jadi kalau untuk eh, pemenuhan SDM kesehatan itu sebenarnya tanggung jawab dari tidak hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga tanggung jawab daerah. Nah, dukungannya Kementerian Kesehatan untuk pemerataan SDM kesehatan itu ada beberapa ya. Pertama, em, sekarang nih dengan adanya Perpres 80 itu untuk daerah-daerah yang DTPK itu nanti dokter spesialisnya itu akan mendapatkan insentif ya, insentif dari em, istilahnya apa ya, tunjangan ya, kita sebenarnya tunjangan khusus gitu ya, tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Itu salah satu strateginya. Mungkin nanti untuk pelaksanaannya akan ada detail em, peraturannya lagi atau mungkin bisa nanti koordinasi dengan Ditjen SDM kayak kalau detail terkait dengan proses-prosesnya saya jujur aja nggak terlalu paham ya. Tapi kalau konsep besarnya gitu ya untuk pemerataan SDM kesehatan itu salah satunya ya yang sudah kita lakukan yaitu akan memberikan tuksus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di DTPK itu memang untuk meningkatkan minat dan juga meningkatkan retensi dari dokter spesialis
spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian juga untuk memenuhi atau pemerataan SDM kesehatan itu salah satu caranya juga kita mendayagunakan nakes lulusan luar negeri gitu ya, baik yang WNI maupun yang WNA. Tuh. Kemudian nanti juga kami sebenarnya mengadvokasi juga ya pada daerah itu untuk mempercepat rekrutmen PNS dan P3K untuk puskesmas, rumah sakit, dan labkesmas. Itu beberapa strategi utama untuk pemerataan SDM kesehatan khususnya untuk di daerah dan juga DTPK. Nah, yang kedua itu, saya lupa Bu, yang kedua tadi terkait apa ya Bu? Eh, Bu, mungkin saya menambahkan terkait yang dokter spesialis ini, Bu. Maksud saya, kan sekarang mungkin ada dokter-dokter yang sementara berkuliah. Apakah ada pemetaan dari Kementerian Kesehatan bahwa ada sekian dokter dari daerah DTPK yang kemudian akan kembali ditugaskan ke DTPK atau bagaimana? Karena kita tahu juga bahwa memang tadi Ibu rekrutmen PNS dan kami sudah buka, tapi ternyata tidak ada yang mau melamar, Bu. Jadi kita memberikan tunjangan khusus kepada siapa kalau tidak Iya, ada yang mau lamar itu, Bu. iya. Jadi setahu saya itu di Kemenkes ada satu sistem SDMK gitu ya, saya lupa namanya, SDMK kalau nggak salah. Itu emang ada pemetaan em, daerah apa, mana, terus kemudian tenaga kesehatan mendapatkan beasiswa. Itu nanti harusnya juga orang-orang yang mendapatkan beasiswa itu harus semacam apa ya namanya, kalau kita sudah lulus terus kita harus kontribusi di situ sekian tahun. Nah, itu setahu saya ada ya seperti itu ya, program seperti itu ya, termasuk juga untuk yang em, pemenuhan eh, SDM itu, pemenuhan pemerataan itu termasuk juga yang internship, fellowship itu juga ada dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk beasiswa itu juga kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan LPDP gitu. Memang Bu, untuk meningkatkan minatnya itu nggak mudah ya. Salah satu caranya yaitu ya kayak ikatan dinas macam itu. Jadi siapa yang ada beasiswa untuk daerah, kita sudah petain juga ya. Ada pemetaannya, daerahnya apa, tenaga kesehatannya apa, itu beasiswa atau bukan. Nah, itu nanti yang harus beasiswa itu kembali ke daerahnya mereka gitu. Seperti itu, Bu. Kalau secara pendataan sih sudah ada ya, Bu. Kemudian terkait dengan ketahanan ketersediaan obat itu, Bu. Karena kami jujur sering di akhir tahun itu baru cut off dari pabrik. Iya, untuk yang ini juga memang menjadi salah satu masalah ya yang sering juga dibahas gitu ya. Em, Memang dari ini tantangan juga untuk Kementerian Kesehatan memperbaiki sistem pendataan stok obat ya. Makanya itu yang juga diminta oleh Bappenas untuk kita jadikan indikator tuh terkait dengan stok out obat gitu. Jangan sampai itu tercapai, itu menjadi indikator kinerjanya Kemenkes. Salah satu em, strategi dari kami dari Kemenkes, pertama pasti kami akan memperbaiki dulu ya Bu sistem pendataannya. Bagaimanapun data itu penting sekali ya untuk ya tadi melakukan pelaksanaan kegiatan, untuk menyusun kebijakan. Nah, itu pertama, perbaikan data. Ya sistemnya itu ya, sistemnya karena kan pasti ketersediaan obat itu setahu saya ada sistemnya yang diinput ya. Jadi kita tahu nih daerah ini kekurangan, daerah ini tidak kekurangan. Nah, kemudian juga memang kedua, harus mempercepat yang pengadaan obat dan vaksin yang tersebut ya. Kalau dari anggaran, insya Allah selalu selalu tersedia gitu. Cuma mungkin sistem pengadaannya yang harus diperbaiki gitu ya Bu ya, agar lebih cepat dan juga melihat eh, data gitu ya Bu, agar tidak terlambat. Itu Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak. Ya, sampai sakit. Ya, nggak ada satu pertanyaan lagi nih di Ya, chat ya jadi satu. terkait dengan pendanaan yang Ya, ada di saya lihat Rensa, agak sakit. perhitungannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau di Rensa, pertama tadi sudah saya sebutkan pendanaannya itu adalah belanja pusat, itu pertama. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat di bawah IKK itu ada RO output, nah itu sebenarnya ada di perencanaan penganggaran ya yang ada di Kemenkes itu pertama belanja pusat. Kedua, kita menyusun pendanaannya itu memetakan dulu program-program prioritasnya. Jadi yang pasti kebutuhannya itu sudah melihat
kebutuhan prioritas dan eh, kebutuhan kesehatan nasional ya. Ketiga, pastinya harus efektif, efisien. Jadi memang eh, sebenarnya Renstra yang sekarang itu detail banget ya, kayak nyusun range-nya Kemenkes 5 tahun. Nah, kami juga melihat keefektifan dan keefisienan yang dibutuhkan. Misalnya hmm, untuk yang eh, apa layanan PBIJKN itu kita menyesuaikan hitungannya dengan target sasarannya. Kemudian misalnya untuk pertemuan-pertemuan itu juga sudah banyak sebenarnya daring, mekanisme daring ya. Kalaupun Bapak Ibu nanti lihat ada anggarannya itu untuk membayar misalnya narasumbernya. Kemudian juga efektif efisiennya eh, ya contohnya sih kebanyakan seperti itu ya kita sudah pakai mekanisme daring, kemudian melihat program prioritas nasional, kemudian harus tepat sasaran juga gitu dalam menyusun perencanaannya. Seperti itu. Dan kita juga melihat eh, apa sih tumpang tindih ya agar tidak overlapping. Jadi kita melihat usulan dari unit itu agar tidak saling overlapping seperti itu. Jadi efektif efisien. Jadi pertama yang pendanaan itu terkait belanja pusat saja. Kedua kita melihat program prioritas nasional ya harus mendukung program prioritas nasional. Yang ketiga harus efektif efisien gitu perhitungannya. Dan untuk Renstra Kemenkes ini kita juga membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas ya. Jadi Renstranya Kemenkes itu tidak akan terbit kalau tidak ada approval dari Bappenas. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu Kartika ya atas waktunya dengan tadi sabar menjelaskan detail walaupun agak agak batu-batu ya. Kami terima kasih sekali karena You're ini bagi welcome. mahasiswa-mahasiswa dan juga teman-teman yang ada di lapangan itu pengen juga ya karena ini paham ya kalau tidak di dalam Kemenkes juga bingung juga ada macam-macam dokumen Astra NPCMN kemudian ada RIPK ada RPJMD ada Renstra ya Ya, macam-macam belum betul nanti. Nah ada ini kita RKP lagi kalau di pusat mah. ya RKP Rencana ya kerja pemerintah. ya kafe ya, oke. Nah, Ya. berarti artinya memang kita akan coba kumpulkan dalam satu analisis yang nantinya saya yakin ini bukan penelitian yang pertama dan yang terakhir ya. Nanti kita akan ada beberapa hal lagi ya yang terkait dengan eh, pelaksanaan uh, Renstra ini ya. Tapi yang jelas Renstra ini dari 2026, 27, 28, 29 ya Bu ya. Ya, Ya, ya 5 tahun. 4 tahun ke depan lah kira-kira. 5 tahun Prof. 5 tahun. Ya, oh 2025. ya, Ya, 30. 2025 sampai 2029. Ya, ya, dua, oh, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, Ya, oke, tapi 2026 yang akan datang, toh, yang ya, akan ya. datang. Dan RIBK akan mulai 2026 ya, Bu ya, yang 2025 belum ya, belum begitu kelihatannya. Ya, Iya, secara, eh, ya, se- iya. Sebenarnya sih kalau RIBK juga 2025, 2029 seperti hmm, hmm, RPJMN, Prof. hmm, Cuma mungkin karena sampai sekarang masih proses, hmm, nanti betul-betul akan di Monef pelaksanaannya itu di 2026. ya. Oke, saya kira ini penutup yang bagus sekali. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Terima semua. kasih. Mohon maaf ya Baik. segala kekurangannya. Sama-sama Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Mbak Winda, terima kasih Prof. Laksono. Hmm. Oh, sebentar.